Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, selamat bergabung di video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah kewirausahaan dengan judul JIPEK, Jasuke Pandan Gula Lempeng. Sebuah inovasi kuliner lokal yang lahir dari semangat kami untuk mengangkat kearifan daerah Nusa Tenggara Timur menjadi produk yang bernilai dan berdaya saing. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, dengan saya Safitri Rahmadani, dan juga saya Ahmad Saiful Effendi, dan saya Dennis Garabiola, saya William Subagonale, saya Kian Kesal Frederick Manu. Baik, mari kita mulai. Sebelum berbicara tentang JIPEK, penting bagi kami untuk menceritakan dari mana usaha kami bermula. Usaha kami tidak langsung lahir sebagai JIPEK. Semuanya berawal dari produk yang sederhana, yaitu jasuke, jagung susu keju. Di fase pertama, kami menjual jasuke original dengan harga 7.000 per cup langsung di area kampus. Tujuannya untuk menguji respon pasar. Apakah mahasiswa di sini tertarik dengan cemilan berbasis jagung? Ternyata jawabannya sangat positif. Penjualan pertama dan kedua kami habis dalam 3-5 jam. Di fase kedua, lahirlah JIPEK, Jasuke Pandan Gula Lempeng. Ini adalah inovasi dari produk jasuke kami. Kami menambahkan saus creamy pandan santan dan karamel gula lempeng, khas rote dan sabu. Harga yang kami tentukan yaitu 10.000 per cup, di mana di penjualan ketiga ini habis dalam waktu 1 jam. Jadi inilah inti usaha kami, jasuke sebagai fondasi, JIPEK adalah bukti bahwa produk lokal bisa naik kelas. Selanjutnya adalah sesi strategi pemasaran, di mana kami menggunakan pendekatan kombinasi langsung dan digital. Strategi pertama yang kami lakukan adalah direct selling, di mana kami langsung turun ke kampus dengan sistem booth, sehingga para pembeli bisa melihat produk kami secara fresh dan penyajian kami di tempat. Lalu yang kedua ada Instagram, TikTok. Di sini kami membuat konten penjualan produk dan memperlihatkan produk premium kami sehingga pembeli tertarik. Lalu mereka masuk ke WhatsApp bisnis untuk membeli produk kami. Terusnya adalah sistem pre-order melalui WhatsApp, di mana sistem PO ini dibuka sebelum hari produksi sehingga memastikan zero waste stock dan produk selalu segar. Lalu ada word of mouth. Sini pelanggan puas dengan penjualan jasuke kami sehingga mereka merekomendasi ke teman-teman mereka dan menciptakan efek viral sederhana yang turun mendorong keberhasilan menjual JIPEK berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tampilan landing page workshop JIPEK dan langsung masuk ke via WhatsApp. Sini ada website kami, jadi ini langsung masuk ke via WhatsApp, dan ini adalah Instagram kami. Oke, selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke sesi penjualan real, di mana pada penjualan pertama ini kami menjual jasuke original. Yaitu kami melaksanakannya pada tanggal 24 Maret 2026. Kami menjual 30 cup dan habis laku 30 cup juga. Total pendapatan yang kami dapat yaitu Rp236.000, di mana laba bersih yang kami dapatkan juga yaitu sebesar Rp88.000 dan habis dalam waktu 3 jam. Kemudian yang kedua, penjualan kedua yaitu pada tanggal 31 Maret 2006 kami tetap juga menjual jasuke original, di mana kami menjual 36 cup dan laku 32 cup. Di mana pendapatan yang kami dapat yaitu Rp224.000 dan laba bersih yang kami terima yaitu Rp74.000. Lalu pada penjualan kedua produk kami itu habis dalam kurun waktu 5 jam. Lalu penjualan ketiga yaitu kami sudah berinovasi, yaitu menjual JIPEK atau jasuke pandan gula lempeng, di mana kami melaksanakan penjualan tersebut pada tanggal 15 Mei 2006. Kami menjual 20 cup dan habis terlaku 20 cup juga. Total pendapatan yang kami terima yaitu sebesar Rp500.000, itu sudah termasuk ditambah dengan bonus apresiasi dari Menteri Bidang Pangan Republik Indonesia
Kemudian untuk laba bersihnya yang kami dapatkan itu 320.000 dan pada saat itu langsung habis dalam waktu 1 jam saja. Secara keseluruhan, ini adalah gambaran keuangan kami dari 3 sesi penjualan. Seperti yang terlihat di grafik, pendapatan kami terus meningkat dari sesi ke sesi, dan juga lonjakan yang paling signifikan terjadi di penjualan ketiga, yang dimana itu didorong oleh harga jual JPEG dan bonus apresiasi yang kami terima. Total pendapatan dari 3 sesi penjualan adalah 960.000. Total modal yang kami keluarkan dari 3 sesi penjualan adalah 478.000, dan total laba bersih yang kami dapat 482.000. Atau dengan kata lain, ROI-nya mencapai 100,8%. Ini artinya dari modal yang kami keluarkan, kami berhasil menghasilkan keuntungan yang nyaris setara dengan modal itu sendiri, hanya dalam 3 kali penjualan. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis HPP dan margin, harga pokok dan margin keuntungan. Sini ada indikator HPP per kap. Di sini kita menggunakan rumus modal dibagi dengan total produk yang dihasilkan. Jadi untuk HPP per kapnya itu pada penjualan pertama itu kita mendapatkan hasil Rp4.933, penjualan kedua Rp4.167, dan penjualan ketiga itu kita mendapat dengan Rp9.000. Dan untuk harga jual per kap di sini pada penjualan 1 dan 2 kita tentukan dengan harga Rp7.000 per kap, dan pada penjualan ketiga kami naikkan dengan harga Rp10.000. Untuk margin per kap rumusnya itu seperti ini, dan kita akan mendapatkan hasil yaitu pada penjualan pertama itu ada Rp2.067, pada penjualan kedua itu Rp2.833, dan penjualan ketiga itu kita mendapatkan margin per kapnya itu 1.000. Untuk margin persennya pada penjualan pertama 9,5%, penjualan kedua juga itu 40,5%, dan penjualan ketiga itu kita dapat 10%. Nah, itu untuk rumusnya juga kita dapat dari total 1.000 kita bagikan dengan 10.000 dikalikan 100, jadi kita dapat persennya itu 10%. Untuk margin P3 dari penjualan saja 10% dengan bonus apresiasi 300.000, dan total return itu P3 jadi Rp320.000, itu 178% dari modal. Nah, untuk sell through rate-nya itu di sini 95%, yaitu di sini terjual 82 kap dan sisa 4 kap. Jadi 95,3% sell through rate-nya itu 82 dari 86 kap terjual. Baik, sekarang kita masuk ke evaluasi dan rencana ke depan. Ada beberapa keberhasilan yang kelompok kami capai, yaitu yang pertama, sell through rate sebesar 95,3% atau persentasi penjualan produknya sebesar 95,3% dari 82 sampai 86 kap yang terjual. Kemudian yang kedua adalah kecepatan penjualan kami meningkat dari sesi pertama 3 jam, sesi kedua 5 jam, dan sesi ketiga yaitu hanya dengan 1 jam. Kemudian ROI-nya itu 100,8% atau return on investment-nya, yang berarti kami berhasil balik modal dalam 3 sesi. Kemudian kami juga mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, dan kami sangat bersyukur seluruh anggota tim kami dapat menghadiri seluruh rangkaian dalam 3 sesi ini. Ada beberapa rencana pengembangan yang kelompok kami inginkan, yaitu yang pertama, kami menginginkan target 40-50 kap per sesi berikutnya. Kemudian kami juga merencanakan ekspansi ke mall, CFD, dan sekolah menengah di Kota Kupang. Kemudian kami juga merencanakan untuk diversifikasi varian terbaru dari rasa JPEG, dan juga kami merencanakan untuk menguatkan pemasaran konten di TikTok dan Instagram agar lebih konsisten. Demikian presentasi dari kami. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan kami merangkum perjalanan usaha JPEG
melalui 4 angka. 82 cup terjual, 482.000 laba bersih, ROI-nya mencapai 100,8% dan sell-through rate-nya 95,3%. Kami berhasil membuktikan bahwa mahasiswa bisa membangun usaha nyata yang tidak hanya bisa menghasilkan keuntungan saja, namun juga bisa mengangkat kearifan lokal Nusa Tenggara Timur. Jasuke adalah awal, JPEG adalah langkah berikutnya, dan kami percaya bahwa kami akan terus mengambil langkah yang baik ke depan. Dari kami untuk NTT, dan dari NTT untuk Indonesia. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.